Kelima, apa konsekuensi dari percaya kepada Tuhan tetapi gagal menyambutnya? Saudara-saudari, setelah kita membahas nubuat firman langsung dari Tuhan Yesus, saya yakin kalian sudah memahami bagaimana Tuhan akan datang di akhir zaman dan pekerjaan apa yang dibawanya. Kedatangan Tuhan kedua dibagi menjadi dua tahap. Kedatangan tersembunyi dan kedatangan terbuka. Pertama, Tuhan datang seperti pencuri, yaitu Tuhan menjadi manusia secara tersembunyi, memberitakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman akhir zaman. Tujuan utama pekerjaan ini adalah menyempurnakan sekelompok pemenang yang menggenapi nubuat. Penghakiman harus dimulai dari rumah Tuhan. Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman dimulai sejak Tuhan menjadi manusia secara tersembunyi dan mulai memberitakan kebenaran untuk menghakimi seluruh umat manusia. Pekerjaan penghakiman ini pertama-tama dimulai dari rumah Tuhan, di mana mereka yang mendengar suara Tuhan dan diangkat ke hadapannya, dibersihkan, dan diselamatkan untuk menjadi orang-orang yang menang. Setelah itu, Tuhan kembali ke Sion. Bencana besar mulai turun, dan Tuhan mulai membalas yang baik dan yang jahat, menggunakan bencana untuk menghukum dan menghancurkan dunia lama. Puncak pekerjaan penghakiman akhir zaman pun tercapai. Setelah malapetaka besar, ketika Tuhan datang dengan menaiki awan secara terbuka, pekerjaan penghakiman Tuhan selesai sepenuhnya, dan kerajaan Tuhan pun sepenuhnya terwujud di bumi. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi gadis bijaksana, kita harus menyambut Sang Anak Manusia yang datang secara tersembunyi sebelum bencana besar. Inilah sebabnya mengapa Tuhan berulang kali mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Mengapa Tuhan berkata demikian? Dia ingin kita belajar mendengarkan dan mengenali kebenaran yang diungkapkan Anak Manusia selama masa kedatangannya secara tersembunyi. Karena ketika Anak Manusia datang, Dia akan memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran, yang akhirnya menyelamatkan kita dan memberikan janji kepada kita adalah Tuhan yang datang secara tersembunyi. Sedangkan Tuhan yang datang secara terbuka adalah untuk melakukan pekerjaan hukuman, yaitu membinasakan kuasa setan dan antikristus. Pada saat itu, pekerjaan Tuhan selesai dan zaman pun berakhir. Oleh karena itu, Tuhan tidak membiarkan kita menyambut penampakannya yang terbuka, melainkan Tuhan memerintahkan kita untuk berjaga-jaga dan menanti kedatangannya yang tersembunyi. Karena itu, jika kita masih menunggu untuk menyambut Tuhan yang datang menaiki awan secara terbuka, maka kita tidak akan mendapat berkat, malah akan mendapat celaka. Akhir kita akan sama seperti Thomas, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi, jika kita percaya kepada Anak Manusia yang menyatakan kebenaran sebelum kita melihat Tuhan datang menaiki awan, maka kita berbahagia dan diberkati. Kita akan dijadikan pemenang, yaitu buah sulung. Itulah berkat yang terbesar. Mari membaca satu pembacaan untuk memahami lebih jelas. Banyak orang mungkin tidak peduli dengan apa yang aku katakan,
Tetapi aku tetap ingin memberitahu setiap orang yang disebut orang kudus yang mengikuti Yesus bahwa ketika engkau melihat Yesus turun dari surga di atas awan putih dengan matamu sendiri, itu akan menjadi penampakan terbuka dari sang matahari kebenaran. Barangkali itu akan menjadi saat yang sangat menggembirakan bagimu. Tetapi ketahuilah bahwa saat engkau menyaksikan Yesus turun dari surga, saat itu jugalah engkau turun ke neraka untuk dihukum. Itu akan menjadi saat berakhirnya rencana pengelolaan Tuhan, dan menjadi saat ketika Tuhan memberi upah kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Karena penghakiman Tuhan sudah akan berakhir sebelum manusia melihat tanda-tanda, pada saat hanya ada pengungkapan kebenaran. Mereka yang menerima kebenaran dan tidak mencari tanda-tanda, sehingga mereka disucikan, akan dibawa ke hadirat takhta Tuhan dan masuk ke dalam pelukan Sang Pencipta. Hanya mereka yang bersikeras percaya bahwa Yesus yang tidak mengendarai awan putih adalah Kristus palsu akan menerima hukuman abadi. Karena mereka hanya percaya kepada Yesus yang menunjukkan tanda-tanda, tetapi tidak mengakui Yesus yang mengungkapkan penghakiman yang berat dan melepaskan kehidupan dan jalan yang benar. Jadi, hanya dengan cara itulah Yesus membereskan mereka pada saat Dia secara terbuka datang kembali di atas awan putih. Mereka terlalu keras kepala, terlalu percaya diri, terlalu congkak. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak berakhlak itu bisa diberi upah oleh Yesus? Kedatangan Yesus kembali adalah keselamatan besar bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran. Tetapi bagi mereka yang tidak dapat menerima kebenaran, itu adalah tanda penghukuman. Engkau sekalian harus memilih jalanmu sendiri dan jangan menghujat Roh Kudus dan menolak kebenaran. Jangan menjadi orang yang bebal dan congkak, tetapi jadilah orang yang tunduk pada bimbingan Roh Kudus, yang haus dan mencari kebenaran. Hanya dengan cara inilah engkau sekalian akan mendapatkan manfaat. Dari pernyataan ini, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan kembali menjadi manusia untuk kedua kalinya pada akhir zaman, jika manusia tidak menerima anak manusia yang menyatakan kebenaran ini, tidak menerima kebenaran yang diucapkannya, tetapi hanya menunggu Tuhan Yesus datang di atas awan, maka pasti mereka tidak akan pernah dapat menyambut Tuhan, dan pasti akan menjadi objek hukuman dan kehancuran dalam bencana. Karena hanya dengan menjadi manusia di akhir zaman, Tuhan dapat menyatakan kebenaran, melakukan pekerjaan menghakimi, membersihkan, dan menyelamatkan manusia. Jika seorang memiliki prasangka berat terhadap Tuhan yang menjadi manusia di akhir zaman, menolak dan menghakimi, maka itu berarti menjadi musuh Tuhan, telah melakukan dosa besar. Ini adalah mencari kematian dan kehancuran sendiri. Setelah mendengarkan pertemuan hari ini, mungkin ada yang merasa ragu. Selama ini, kami selalu percaya bahwa Tuhan akan datang menaiki awan di akhir zaman. Hampir seluruh kalangan agama mempercayai demikian. Ini adalah pertama kalinya kami mendengar bahwa Tuhan harus datang menjadi manusia terlebih dahulu. Pandangan ini terlalu baru. Saya sulit mempercayainya. Mari kita renungkan sebuah pertanyaan. Apakah yang baru itu berarti salah?
Apakah yang baru itu berarti palsu? Apakah ada satupun yang kami katakan hari ini bertentangan dengan Alkitab? Tidak ada. Karena sesungguhnya Alkitab menubuatkan dua cara kedatangan Tuhan. Ini sepenuhnya sesuai dengan nubuat Alkitab. Kita perlu melepaskan pandangan dan khayalan pribadi. Jangan hanya berdasarkan satu ayat Alkitab lalu menutup diri terhadap cara kedatangan Tuhan. Mengapa 2000 tahun yang lalu seluruh agama Yahudi sangat menantikan Mesias, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak mengenali bahwa Yesus adalah Mesias, bahkan mereka menyelibkannya. Karena mereka mendefinisikan kedatangan Mesias dalam pandangan dan khayalan mereka sendiri. Mereka memegang teguh kata-kata tertentu dalam nubuat Alkitab, percaya bahwa Mesias akan datang seperti seorang raja, lahir di istana kerajaan, sedangkan cara kedatangan Tuhan Yesus sangat berbeda dari yang mereka bayangkan dan yakini. Mereka sulit melepaskan tradisi dan pemahaman mereka, sehingga mereka gagal mengenali Yesus sebagai Mesias, menyalibkannya, dan melakukan dosa besar, kehilangan keselamatan dari Tuhan. Kekerasan hati, kesombongan, percaya diri berlebihan, dan ketidaktahuan mereka membawa kehancuran bagi mereka. Hal yang sama juga berlaku pada akhir zaman. Jika kita keras kepala memegang khayalan sendiri atau hanya percaya apa kata para pendeta tanpa teliti memeriksa, kita sangat mungkin melakukan kesalahan seperti orang Yahudi dulu. Percaya tetapi tidak dapat menyambut Tuhan. Kehilangan keselamatan dari Tuhan pada akhir zaman. Hikmat Tuhan lebih tinggi dari langit. Pekerjaan Tuhan tidak terikat oleh siapapun. Dia bekerja sesuai rencana dan kebutuhan kita. Walau seluruh manusia menentang, tidak mengerti, dan menolak untuk menerima, itu tidak akan merubah rencana Tuhan. Kedatangan Tuhan menjadi manusia lagi di akhir zaman adalah berkat dan keselamatan yang besar bagi kita yang hidup di akhir zaman. Ini menunjukkan kasih dan perhatian Tuhan bagi manusia. Setiap kali Tuhan menjadi manusia, Dia pasti ditolak oleh manusia. Tetapi yang diuntungkan adalah kita manusia. Jika kamu bersikeras menolak dan tidak mengerti, maka yang akan menderita kerugian adalah diri kita sendiri. Kedatangan Tuhan adalah hal besar dan sangat penting. Semoga kita semua dapat menyikapinya dengan hati-hati dan serius, serta menyelidikinya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini dan menyesal seumur hidup.